Tamam, hari ini kita lanjut bahas lagi ya setelah tadi siang. Kita masuk di Anwa Makol nih. Mmm, Gimana kalian udah nyimak Afilah belum? Afilah Imtihanat. Ada kan soal yang Anwa Makol? Hosoisnya Makol Dini, Hosoisnya Makol Siasi, Ijtimai. Ini Makol Dini pas banget buka. Anwa Makol itu dari halaman berapa sih? Baru ketemu Makol Dini. Jadi di sini kita akan bahas, kan kalau kemarin kita tuh di rosahnya tarihiyah ya, jadi kita kayak mengkaji makol itu dari segi periode-periode. Dari periodenya Qoblal Islam, panjangan. Dari Qoblal Islam sampai ke Yaumina Hadza, ila Yaumina Hadza ya kan. Terus tadi siang kita udah bahas yang Turhomis ya, selesai Saurah itu mereka. Jadi udah selesai masa kerajaan, raja-raja jadi presiden. Kemudian, nah ini halaman Anwa Makol. Nah ini dia. Al-Fasl Ar-Rabi. Jadi itu udah sampai ke bab 4 ya, tentang Anwa Makol. Jadi kalau kita baca karya tulis, pasti kita tuh kayak mengklasifikasikan kan, kita kategorikan, dia itu termasuk makol apa gitu. Nah, Anwa di sini nih ya, wal makol bias bi maudu'at. Jadi makol dibagi dari segi topik pembahasannya gitu ya, objek yang dibahas. Yumkinu taksimuhu ila anwa adidah minha al-adabi wal ijtimai wa siyasi wa dini wa nakdi wal ilmi wa tarihi wal falsafi ilal akhir. Jadi baik banget kalau misalkan ternyata ada nau jadid lagi, ada macam yang baru lagi bisa aja ditambahin kan ilal akhir, baik banget ya. Jadi ada makol itu yang makol sastra. Jadi yang kayak karya tulis yang kayak akan segi sastranya gitu kan beda ya. Ada yang bahasanya sastra, ada yang bahasanya tuh formal gitu kan, bahasa resmi. Ada yang dibahas tentang sastra kan ini mauduatnya ya. Terus ada juga ijtimai. Jadi makolnya isinya ngomongin sosial, siasi, politik, dini, agama. Biasanya itu isinya khutbah Jumat atau isinya tentang kalau kita lagi baca buletin yang hari Jumat ya, koran hari Jumat itu kan nanti kan ada kayak kolom yang khusus bahas agama gitu loh, fikihnya lah atau tafsirnya atau apa gitu. Terus nakdi yang isinya tuh kritik ilmi tentang akademik ya. Jadi isinya ilmiah banget gitu. Tarihi, sejarah, falsafi tentang filsafat. Yang di sini tuh kita bagi dari segi maudu'at ya, makanya al-maudu'at allati yumkinu ayu ali jahafan maqal yas'ubu hasruha. Susah banget kalau kita mau kayak mengklasifikasikan gitu ya, kayak mau nyebutin berapa, misalkan langsung kita sebutin angka 10 kok gitu ya. Itu susah kalau kita mau nyebutin angka dari jenis-jenis maudhu'at atau topik pembahasan itu susah. Bal qad ya'uzu dzalik. Wa fahiya mutanawwi'ah mutaghayyirah mutaghayyirah tatanawwa' wa tataghayyar. Jadi karena banyak banget yang namanya topik pembahasan itu ya. Ngikutin gimana kehidupan manusia gitulah. Alti tatasil bil madi wal hadir wal mustaqbal fatartabitu bikaun fasih di khulqi. Makanya di sini titik-titiknya ilal akhor kan. Soalnya aslinya lebih dari ini yang namanya maudu'at makol itu. Wa yumkinu kadzalika an nuqasim al maqal ila qismaini kabiraini. Atau selain taksim yang tadi, taksim hasbal maudu'at, kita juga bisa bagi jadi dua bihasbi mailil maudu'at allati yu'alijuha ila dzatiyah awil maudu'iyah. Jadi kita bagi dulu yang pertama datiyah, yang kedua maudu'iyah. Nah, yang datiyah itu alladzi tadharu fihi syahsiyatul katib. Jadi kalau yang dati di sini tuh syahsiyatul katibnya kelihatan banget. Jadi waktu kita baca hasil karyanya, kita langsung tahu karakternya katib ini gimana. Jaliyah secara dohir ya, qawiyah, dat atifah jiyasyah, wa khayal talqarah bimukiri suar. Mutadafik musiko walin fi'al al-mu'abir anil fikrah. Adab takbir wa asdakuhu fi afwiyah sabihah bihududit tajribah ila afak athirah wa mutirah. Jadi kalau kita baca, yang pertama kita dapat syahsiah katibnya itu. Terus kita juga ngerasakan gimana atifah katibnya itu. Jelas banget perasaannya itu ya. Hoyal, terus imajinasinya juga tinggi, jadi kita tuh ngerasa kayak langsung kena sihir gitu, ngerasa apa yang dia rasakan gitu.
eee, terpengaruh gitu loh setelah membaca itu. Terus, alur musiknya ya, lantunannya juga enak, infial, kayak, rasanya juga emosionalnya juga dapet, dan itu menyampaikan fikrohnya atau gagasan pikirannya gitu ya. Itu lebih dakik, lebih detail gitu, karena dia mau meluangkan apa yang ada di pikirannya dia gitu, penulis ini. Asdaquhu fi karena dia dati ya pokoknya, kayak opini gitu ya, kan berarti apa yang ada di pikirannya penulis semuanya dituangkan gitu. Min anwa'il maqal adati, nah maqal adati itu ada namanya al-maqal at-ta'amuli, maqal wasfi, maqal sirah, maqal surah syasiyah ya. Jadi ta'amul itu kayak opini gitu. Jadi maqal yang isinya pemikiran penulis itu dituangkan ke situ. Maqal wasfi itu yang penulis mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Kalau maqal sirah, jadi kayak sirah datiyah itu kayak biografi. Contohnya nih, ada tokoh Buya Hamka gitu ya. Kemudian nulis tentang Buya Hamka, berarti kita sebagai penulisnya itu kayak menuangkan apa yang kita tahu tentang Buya Hamka gitu. Terus Maqal Surah Datiyah itu juga ya, tentang gambaran Surah Syasiyah, tentang gambaran tentang kepribadian gitu. Kan ada nih biografi yang ditulis oleh penulis sendiri atau biografi yang ditulis orang lain gitu ya. Ada kayak gitu. Itu termasuk Maqal Dati. Kalau Maqal Maudhu'i ya, wa huwa allati yakunu ihtimamul katib bihi bil maudhu'. Jadi di sini katib itu fokus ke objek yang dibahas, yang ditulis. Adhar min ihtimam bidatiyatihi. Jadi lebih mengesampingkan datnya dia gitu. Wasyasiyatihi. Jadi mengesampingkan karakternya dia tapi fokus ke gimana objek yang lagi dibahas gitu. Padahal hina yakunul maqal fi maudhu' di sibqah amah wa qadiyah kubro. Ini ketika maqal itu lagi membahas sesuatu yang umum gitu atau perkara yang besar gitu. Jadi bukan ruang lingkupnya nggak kecil lah di sini. Itlayah tamfil katib bisyasiyatihi wa afkarihi wa awatifi qadri ihtimamihi bimanhajiyatil urdi wa mantiqiyatit tanaw wa mantiqiyatit tanawul wa wuduhil afkar wa tasalsuliha wa suhulatil uslub duna ta'wil ilal iqa wa jamalil uslub. Nah, jadi dalam yang Maqal Maudhu'i itu katib itu nggak memperhatikan gimana karakternya dia, gimana pemikirannya dia. Jadi dia itu dikesampingkan semuanya, fokus ke objek gitu. Jadi lebih ke gimana eh, gimana dia metode mengungkapkan atau memaparkan objek gitu. Dan juga secara logikanya gimana. Pokoknya yang dia sampaikan logis lah gimana objeknya. Jelas isi pemikirannya, tasalsulnya, terus mudah uslubnya juga. Enggak, tapi di sini nggak terlalu memperhatikan jamal uslub ya, duna takwil ala iko. Jadi kayak lantunannya itu dikesampingkan. Pokoknya intinya gimana objek gitu. Mainkan layah lu min hadil umur tamaman. Tapi nggak semuanya nggak ada gitu. Jamal uslubnya juga tetap ada, tapi nggak terlalu fokus ke sana. Wa illa godan bahasan ilmian yuridu haqa'iq ilmiah mujarradah. Jadi emang kayak skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Itu kan kayak lagi ngomongin data-data yang ilmiah gitu. Itu kan fokus ke objek gitu, nggak dati. Contohnya kayak gitu ya. Peminat anwa'il makol al-maudhu'i contohnya apa? Makol tarihi, makol ilmi, makol dini. Makol ilmi itu ya kayak tugas kuliah, tugas kampus gitu ya. Makol dini, siasi, nakdi, ijtimai. Tapi ingat ya tadi jamal usulnya ada tapi nggak fokus ke sana. Kan kalau di Makol Dini kita masih ada beberapa baca artikel yang bahas agama, tapi bagus juga kan uslubnya. Ya sih, nah ini kalau baca politik sih jarang ya yang ada lantunan apa ya ada ikoknya gitu, ketukan melodi lantunan gitu, pokoknya sekitar itu ya ikok. Nakdi Makol yang isinya kritik kan ini formal semua ya di sini ya yang maudhu itu. Ijtimai yang bahas sosial tapi yang formal. Adabi wa ghairu dzalik mimma tahtul bihi sahafa wal majallat. Yang biasanya ada dalam buletin-buletinnya yang buletin ekonomi gitu, politik gitu. Fi syatal mawdu'at allati tartabitu bihayatina fi atwariha al-muta'addidah al-mutajaddidah. Fasawfa natanawal ba'du anwa'il maqalat bi syai' min at-tafsil alladhi yubayyinu mahiyataha wa yakshifu an wadifatiha wa ahmisiha wa syarikut tabiha. Oke, habis ini kita akan bahas beberapa macam makalah dengan detail, terus gimana apa bedanya makol yang ini dengan yang ini gitu.
kita juga tahu apa sih tugasnya makol ini, kayak isinya apa gitu. Sama simat ya karakternya makol yang ini. Asyar kutab, siapa penulis dari tiap nauk makol yang paling terkenal. Pertama kita masuk ke makol dini dulu. Kasrat al-kitab fiddin miman ya'rifun wa man la ya'rifun. Atas bahal amr la yatafil wa la yutaq. Li'an nahtilaf al-adwaq in sahha fi majalis siyasa wal adab wa umur ijtima wal iktisad fala yasiu abadan fi majalid din. Ya, jadi kalau di makol yang dini, yang isinya tuh bahas agama ya, bilangnya tuh pasti kolom religi gitu ya, kolom religi gitu. Jadi banyak banget orang tuh nulis tentang agama, entah itu orang yang alim ulama atau yang biasa aja gitu ya. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa berarti di sini yang dikatakan itu bisa nulis makol dini gitu ya. Dan di sini ada pembahasan tentang apa? Li'anna ikhtilaf al-adwaq in sahha fi majalis siyasa wal adab wa umur ijtima wal iktisad. Jadi ikhtilaf adwaq itu Anda pernah baca kata-kata kayak gini. Buku itu kayak makanan. Korinya ini punya ikhtilaf adwaq. Maksudnya apa? Ketika ada kori yang dauknya itu dalam, baca buku ini bakal dapat sesuai dengan dauknya dia gitu. Contohnya nih ada orang bilang, ini keasinan, makanan ya. Oh ini kurang asin, oh ini kurang manis, ini kemanisan. Padahal satu makanan yang sama gitu. Jadi emang buku itu kayak makanan yang punya ikhtilaf adwaq gitu. Nah sebenarnya ikhtilaf adwaq itu ada, tapi di kolom yang siasi, ada kan makanya ada orang pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang gini gitu kan. Tapi kalau yang makol dalam religi gitu ya kan hakun wahid fi yaumil qiyamah ya. Jadi nggak ada ikhtilaf adwaq itu. Ya. Wal kitabah fi tauji al-islami amrun sa'bun yahtaju ila nafsin mumtali'ah bil iman. Jadi di sini kan bahasnya religi ya, tentang agama ya. Jadi taujihnya taujih islami itu sebenarnya susah ya. Dia butuh ke orang yang mukmin, yang imannya tinggi gitu. Amirah bil yakin hatta tasati antal tamis min atau idin. Pokoknya orang yang mau tentang agama dia harus alim ulama ya harusnya. Terus wal qari al jid yastati an takshifa bi nafsihi zaifal katam ini kan. Jadi setiap qari itu dia punya dauk sendiri-sendiri. Misalkan nih Ana kasih contoh orang yang udah banyak wawasan, contohnya dia udah belajar mantik ya sama yang enggak. Pasti baca buku tuh beda banget hasilnya gitu. Terus inal makul adini al-islami risalah ubala wa mas'uliyah. Wah kita bayajibu yang tali'au wijdan bil iman. Pokoknya harus yang bukan orang biasa lah yang nulis makol dini ya. Nah, wadifatu katibihi, jadi penulisnya makol dini itu dia punya tugas apa? Inna katibal makol dini fi hada zaman matalib awalan bil bahas wa tahari fi ahwal muslimin talaban listiharaji mawatin itu fi fikianil Islam. Jadi dia harus jadi pemerhati masyarakat muslim dulu. Ya, dia punya banyak wawasan, dia tahu banget gimana keadaan masyarakat muslim. Pada istihraji dari katuaf. Jadi kalau misalkan ada kelemahan di kubunya orang muslim, dia tahu mana kelemahannya terus kasih solusi gitu. Wala syaka mawjud yakumu bi ilmiah dirasa wasi ali asbab summa tashyisil ilaj as-salim. Jadi dia harus ngasih obatnya gitu ya. Jadi ada masalah apa sih, ada problematika apa. Jadi dia harus melek gitu, harus tahu ada problematika apa di masyarakat muslim, terus dia nulis tulisan itu harus jadi solusinya gitu. Oh berat ya wadifahnya ya. Kalau yang sekarang apa ya? Ana aja nggak melek nih. Sekarang kalau tentang agama itu lebih ke pembahasan, apa ya, kalian update ya? Kalau kemarin kan misalkan rame-rame hari santri, tapi nggak ada masalah. Apa yang muskilah itu problematika sekarang. Kayak yang masih sering dibahas tuh tentang nikah beda agama, gitu-gitu kan. Apalagi? Nah, biasanya kalau ada artikel yang mencerahkan problematika yang terjadi, nah itu benar-benar sesuai wadifahnya Katib Makol Dini, kayak gitu ya. Bayan Nukiamiddin wa mabadi'ihu manhajihi. Terus bisa menjelaskan gimana nilai-nilai agama gitu dari isu-isu kontemporer yang ada gitu ya. Bayan Nutil Kalkiam, jadi kayak bisa menjawab, ngasih solusi, terus jelasin nilai-nilai Islam, terus menjelaskan nilai itu dan dasar-dasarnya harus jauh dari hawa nafsunya. Jadi emang benar-benar gimana agama itu diturunkan, nggak boleh campur dengan hawa nafsu penulisnya. Ama aneh harifal katib bil mabadi wal qiyam wal usul liar domun zi'an inherofin. Jadi kalau misalkan ada nih penulis makol dini tapi dia tuh kayak sengaja nulisnya tuh biar condong ke suatu ormas atau apa gitu ya biar dia dapat dukungan gitu misalnya.
Ya itu nggak baik. Inna katibal maqal ini matolib bi ayyakuna ma'allah wa risalati. Pokoknya dia harus yang udah arif billah ya di sini ya. Yakun ma'allah loh. Terus wamin mahamihi aidon, terus tugasnya juga apa? Rabtu qadayal hadir biddin. Ya, pokoknya kalau ada isu kontemporer yang terjadi, dia bisa menjawab dengan kacamata agama kayak gitu ya, dan syariah gitu. Simat makal ad-dini. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke dijawab di YouTube ya pakai video ceramah. Simat makol dini ramakan al makol ad-dini yaftarik an ghairihi minal maqalat manhajan umadu. Jadi makol dini itu punya karakteristik sendiri, punya simat sendiri. Manhajnya beda, maudu'nya beda gitu-gitu. Yang pertama, kama hula buddha minal isti'anah bil adillah ala wa nakliyah. Jadi kalau makol ad-dini itu tuh makol kalau merajih itu harus ada isinya kitab atau sunnah gitu, atau dalil akli nakli harus ada ya. Jadi nggak bisa yang tanpa dalil lah pokoknya. Khususnya apalagi i'timaduhu fi katsir min zawaya ala tarikh istilhaman min mawaqifihi talaban lil iddah wal itibar. Jadi makol yang dini itu dia banyak bersandar ke sudut-sudut sejarah gitu. Kayak misalnya di zaman sahabat gimana, di zaman Khulafaur Rasyidin gimana, di zaman Umawi Abbasi gitu, ngelihat-ngelihat. Nyari pelajaran lah dari apa yang pernah terjadi gitu. Contohnya nih waktu Covid kan banyak ulama yang ada dulu di zaman Rasul terjadi kayak gini, wabah gitu-gitu kan. Jadi bisa ngambil pelajaran dari apa yang dilakukan para sahabat, para khulafaur rasyidin, terus waktu zaman Rasul juga misalkan itu apa yang dilakukan ketika bertemu dengan isu kayak gini gitu. Mada yahtaju kutab maqal ad-dini. Jadi kutab maqal dini itu butuh apa sih? Yang pertama innam fi hajatin ila sabr. Dia adalah maha masuk bahwa amanah sakilah ya. Fihaja ila kuwa takofiyah harus punya wawasan yang kuat. Nah, hum fihajatin ila kuwa al ma'nawiyah. Allati tankasir fi mujatiha kulu aslihat batil. Harus punya harus kompeten ya pokoknya ya. Min alamil kutab siapa aja sih yang biasanya nulis makol dini? Ya, ini ya Muhammad Abduh, Syahbaz Akot, Muhammad Al-Ghazali, Khalid Muhammad Khalid, Ahmad Hasan Ziyad, Ahmad Al-Bakuri, Fahmi Huwaidi, Dr. Bintu Syati, ini perempuan loh Bintu Syati yang ada tafsirnya. Muhammad Rajab Al-Bayumi, Syekh Al-Bayumi. Tamam. Jelas ya makol dini ya, fahimtum fi soal. Ke makol ijtimai ya. Ini saut wadih kan? Wadih ya, lancar ya, alhamdulillah. Kita lanjut di makol ijtimai. Makol ijtimai itu al-makol alladhi yarmi ila islahil mujtama ya. Jadi bahas sosial itu karena ingin memperbaiki apa yang terjadi di sosial gitu. Dan membangkitkan wanuhudihi wa ikodihi, yang membangkitkan apa yang terjadi di sosial. Kalau tadi tentang agama, sekarang sosial, masyarakat. Iddatul Katib Yadal Majar, siapa aja yang nulis di sini? Oh ini belum siapa aja yang nulis ya. Ini masih Katib. Kalau mau nulis makol dini, makol ijtima itu harus gimana? Yang pertama, labudda li katib hadano minal makolat ayakunu qadiran ala tahrir wa taswir. Harus bisa ngasih solusi ya. Ayakun aladahi kudro ala ta'amul al-ami. Pokoknya harus bisa mikir dalam lah tentang fenomena yang terjadi. Fenomena sosial ya. Ayat mina usulubahu, dalam usul itu harus ada apa? Syek minat tahakub basuriyah. Harus bisa ngeritik ya. Bagaimana harus bisa ngeritik apa yang terjadi di masyarakat. Simatnya apa? Ya tasi memakal ijtimai biljam ibn fikrah wal atifah. Ya, jadi kalau makalnya itu ijtimai, dia fikrah ada, atifah ada. Jadi gagasan pikiran ada, gagasan pokok. Tapi perasaan juga ada. Bisyartin ada mul ikrok bil khayal. Ya nadalika qad yufsidul maqal wa yuhiluhu ila sya'ah. Kama yatasimul urut bisuhula fit ta'bir wal mula'amah bainal lafzi wal makna. Terus makalah ijtimai itu harus yang mudah dicerna lah. Soalnya namanya masyarakat kan banyak tingkatannya ya. Maksudnya ada yang akademis dan akademis. Jadi yang bisa dicerna sama semua mustawayat gitu ya. Lafadznya, maknanya itu harus sesuai juga.
anahu lika yu'addi wadifatahu bisyaklin fa'al. Kalau misalkan mau yang efektif ya tulisannya itu labudda min ayakuna ba'idan anil asalib al majaziyah. Pokoknya harus pakai usul hakiki deh, nggak usah pakai majazi, ntar nggak bisa dipahami aja gitu. Madalika illa li annal katib yatajibu ma yaktubuhu illa tawaifu sya'bi wa qad la yakunu inda ba'dihim ma'rifah kafiyah bi asalib takbir. Jadi yang namanya tulisan yang bahas sosial kayak koran sih, koran kan dibaca semua masyarakat ya, entah itu orang akademis, non akademis, orang ini gitu. Tapi zaman sekarang sih jarang ya baca koran ya. Pokoknya banyak tawaif syabi, jadi banyak eh, tingkat sosial yang beda-beda gitu. Jadi harus bisa dicerna sama semuanya takbirnya itu. Katib Maqal Ijtima itu katib mumtaz bisa kopati ilmihi. Jadi katib Maqal Ijtima itu dia punya wawasan luas, punya tingkat akademis luas, pemikiran yang luas gitu ya. Wa qiyasatihi wa ra'yihi, pendapatnya juga bagus. Yakifu nafsuhu minal umma wa sya'bi wa mawqiful musli alladhi yuridu ayyasila nafsahu biqaumihi bigayatil wusul bihim ila mustaqbal afdalu hayy akram wa aksar sa'adatan wa rafdan. ومن هذه الناحية نجد أن المهمة الملقاة على هذه تكيلة ورسالة التي يحملها الشاقة. Oke, jadi dari sini kita tahu ya kalau maqal ijtimai itu kan dia harus berbobot banget nih. Gimana isu yang terjadi di masyarakat, terus dia bisa ngasih solusinya ya. Jadi banyak gitu tugasnya. Tugasnya itu berat gitu ya, tugasnya berat ya. Salah alat yahmiluha syaqqah. Likuli hadhil ma'anil asal al-baris fi anta akhudha maqalatahu tariqaha ilal qulub wal afidah wal arwah wad dhamair wal ijtinan. Jadi kayak harus bisa masuk ke gimana yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi dia harus punya gaya bahasa yang bisa masuk ke perasaannya pembaca gitu. Min hadza tahdid lil maqalah ijtimaiyah wa lil katib al ijtimai najid an asaba hadzal min al kitabah asbaha bil fardi bil furas al mutahah awil hudud an nadirah. Jadi agak jarang sih penulis maqalah ijtimai gitu karena susah ya di sini. Jadi susah, terus kayak masih peluang besar terbuka gitu kalau mau jadi penulis maqalah ijtimai. Siapa aja sih penulisnya? Ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani sama Muhammad Abduh. Dua aja yang disebut ya. Karena tadi kan disebut dikit ya. Dikit yang mau nulis maqalah ijtimai itu. Pemaqalatuhuma fi majallatil urwatil wusqa kanat ba'san li syarqil arabi walil alam al-islami wal mustar. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Afghani sama Syekh Muhammad Abduh ini nulis di majalah Urwatul Wusqa yang isinya tentang maqalah ijtimai. Tamam, visual. Kita masih punya pembahasan maqal siasi sama maqal siroh, maqal adabi. Ini maqal adabi perbedaannya kisah sama maqalah. Baina tarajum wal maqalah. Ini masih anwa maqal ya. Maqal naqdi, maqal ilmi. Tadi kita hari ini bahas dua aja dulu ya. Maqal ijtimai dan maqal dini.